Halo, selamat malam guys. Jumpa lagi sama aku. Nah, aku lanjutin bahas konten yang kemarin ya. Ini aku bahasnya tentang si Indigo yang versi aku dan yang aku alami ya. Jadi ini tuh aku bahasnya soal aku yang bisa dikatakan seorang indigo. Nah, gini guys, jadi kita sharing aja. Nanti kalau kalian ada yang mau tanya-tanya bisa di komen aja di bawah, nanti kalau sempat aku baca. Jadi kita bahas dulu, kita sharing aja ya, nanti pokoknya kalian komen-komen aja di bawahnya. Nah, nanti kalau ada yang kalian tanyakan tentang aku, gimana aku jadi maksudnya ya, sebenarnya kalau kalian ada yang tanyakan komen aja ya. Maunya sharing-sharing apa, kita komen di bawah. Nah, kalau kalian ada pengalaman juga kalian komen aja, jangan lupa subscribe aku juga. Nah gini, jadi kenapa sih aku itu bisa dikatakan kategori indigo dan prosesnya itu berapa lama kalau aku tahu kalau aku ini seorang indigo. Nah, kalau kalian mikirnya kamu paling indigo asal-asalan dan paling kamu cuma iseng-isengan aja, paling kamu cuma main-main aja dan kamu itu cuma sok tahu kayak gitu, pasti kalian mikirnya. Kalau ada yang nggak senang pasti ngomongnya kamu itu sok tahu, pas kamu ikut-ikutan tok yang lagi viral tuh. Sebenarnya enggak guys ya. Perjalanan aku jadi seorang indigo itu awalnya emang ini aku tuh baru sadarnya sekarang ya, maksudnya di waktu-waktu dekat ini aja. Setelah aku ketemu seseorang, orang itu bilang gini ke aku, wis terima aja, itu wis titipan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu terima, kamu jalanin, kalau bisa kamu bantu banyak orang. Nah, itu mulainya dari situ. Jadi aku itu berpikirnya itu lama banget. Sempat viral di TikTok, di aplikasi hitam itu sempat viral, dan aku ya sempat lah, maksudnya bantu orang untuk pulih. Tapi lama kelamaan aku merasa kok takutnya malah disalahartikan gitu, jadi aku off di TikTok. Tapi sebenarnya yang teman-teman aku, yang klien-klien aku yang sempat aku itu masih sering chat ya, masih kita sering WA-an, maksudnya sering tanya gimana. Jadi aku waktu ketemu yang bukan klien aku ya, maksudnya orang lain, beliau ini ahli spiritual, dan bukan ahli spiritual yang gimana ya, dia itu punya pondok pesantren, punya santri, punya murid, dan beliau ini sangat memahami ilmu seperti itu. Bahkan beliau ini bisa dikatakan kalau lihat scene dan sebagainya itu sudah makanan sehari-hari. Jadi aku datang ke beliau ngomong, sudah kamu terima like kamu itu beda dari yang lain, kamu terima aja, gunakan keistimewaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk membantu orang lain, karena nggak semua orang itu dititipkan kemampuannya baik kayak kamu, yang menurut beliau baik kemampuannya ya. Dan di sisi lain, ketika aku melihat saudara aku sendiri, dia sakit parah, dia sakit parah, dan kita tahu dia datang ke alternatif, sedangkan kita itu sebenarnya, dan saudara aku itu maaf ya kondisinya agak minim, jadi beliau ke alternatif. Terus tanya, kalau kayak gini terus aku berpikir, kalau kayak gini terus mungkin nggak cuma kakak aku aja yang pernah ngalami kayak gini. Maksudnya gimana kalau orang lain dengan ekonomi yang lebih sulit, dia butuh obat, butuh alternatif, butuh pengobatan, tapi nggak ada yang bisa bantuin karena nggak ada uang.
bisa sakitnya karena dibuat-buat, misal karena sakitnya itu bukan sakit yang physically, sakitnya karena maaf ya santet atau guna-guna, tapi orang itu nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Jadi aku berpikirnya ya mungkin aku harus, kalau aku emang misi aku untuk membantu orang sembuh, ya udah aku terima aja. Aku terima aja titipan dari Yang Maha Kuasa untuk membantu orang-orang yang memang butuh bantuannya. Dan pernah juga suatu kejadian yang membuat aku sadar, orang itu dia sudah sepuh ya, sudah sepuh banget, nekat kesini ke rumahku. Beliau bilang sudah sembuh no aku, padahal aku itu gak pernah buka praktek kayak gitu, gak pernah teman-teman. Aku itu bahkan 1 tahun terakhir itu baru bisa menerima kalau aku itu emang seorang indigo dan harus membantu, misi aku adalah penyembuhan. Orang itu tiba-tiba datang ke rumah pakai becak, kondisinya bukan orang yang punya. Dia bilang, tapi bodohnya aku tetap nolak orang tersebut karena aku merasa aku itu bukan seorang indigo dan bukan seorang yang bisa menyembuhkan ya. Padahal itu beliau itu nekat kesini, nekat pakai becak, keadaan stroke, lumpuh. Maaf, bicara itu kasihan banget. Terus beliau bilang tapi nemuin itu bukan aku, akhirnya ibu aku, karena aku masih takut. Padahal dia itu sebenarnya nyari aku, bukan nyari ibu aku. Dia bilang gini, aku itu dikasih tahu orang kalau di sini itu bisa nyembuhin, bisa bantu aku dapat obat, bisa bantu aku dapat obat. Aku ini stroke, gak bisa kerja. Nah, orang itu bilang gitu. Terus ibu aku otomatis aku suruh ibu aku bilang, lo kita itu, aku tuh gak buka penyembuhan gitu, aku gak buka penyembuhan dong, aku gak buka praktek. Terus akhirnya beliau maksa aku kasihin air apa aja wis bu, yang penting aku sehat, aku sembuh, kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nyari aku kayak gitu. Dan itu membuat aku sadar, ya sudahlah, aku jalanin tugas aku sebagai indigo untuk penyembuhan. Aku terima aja. Nanti aku bahas lagi di part selanjutnya ya, karena kayaknya sudah mulai ada suara-suara, jadi mending kita lanjut di part kedua ya. Oke, jangan lupa follow dan komen ya, nanti kita lanjut ke part 2. Oke, terima kasih. Selamat pagi.